Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat pagi atau sore pada hari Minggu kedua sesudah Paskah ini. Kita masih tetap melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Oh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 18b yang mengatakan, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah dan menyertaimu juga." Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Kami banyak mendengar, tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang sebagaimana yang disuruhkan oleh-Mu, ya Bapa Maha Kasih. Kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi kepada saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang kami lakukan dan firman yang didengar hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampun-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pimpin gereja, demikian pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga yang menyatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 31 hingga 39 yang menyatakan, Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, murahkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kami bersyukur lagi kami boleh dapat berkumpul bersama-sama, sekalipun di rumah tangga kami masing-masing, untuk beribadah di hari ini. Terlebih di dalamnya, kami mau membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mendiami hati dan pikiran kami masing-masing, karena kami yakin dan percaya dimanapun juga kami berada, kuasa Tuhan tak terbatas bagi kami semua. Oleh karena itu, biarlah sabda-Mu yang dibentangkan di antara kami saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh dapat lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 7, ayat yang ke-7 sampai dengan 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkan suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi lewat persekutuan kita, sekalipun kita masih harus ada di rumah sampai pada hari ini. Tentu itu tidak menghalangi bagi kita untuk tetap dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita pada hari ini dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-13.
mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tentang proses perjalanan kehidupan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Yunani, nama kitab Keluaran secara harfiah itu berarti keluar atau jalan keluar. Nama ini diberikan untuk menegaskan bagaimana Allah memilih Musa untuk memimpin orang Ibrani keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pembacaan Alkitab kita pada hari ini dilatar belakangi dengan kisah bangsa Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Tentu kita akan bertanya, kenapa bangsa Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir? Bukankah Yusuf yang pernah menjadi pendahulu mereka di tanah Mesir adalah orang yang pernah berjasa dalam menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang hebat, dan juga bahwa Yusuf pernah menjadi orang kepercayaan raja pada masanya. Tentu kita berpikir, kenapa bangsa Israel harus menderita di sana? Jika kita melihat bahwa Yusuf pernah berjasa atas kehidupan bangsa Mesir, tentu kita bisa dapat mengerti persoalannya, yaitu bahwa raja yang memerintah Mesir selanjutnya adalah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Itu kita bisa baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel di tanah Mesir, jumlah mereka di sana justru semakin bertambah banyak. Dan itulah yang membuat sang raja merasa khawatir tentang bangsa Israel yang jumlah mereka semakin banyak. Oleh karena itulah usaha Raja Firaun untuk menghambat pertumbuhan mereka dengan memberikan pekerjaan yang berat, memberikan pekerjaan yang membuat mereka yang bisa pada akhirnya akan membuat mereka tak berdaya dan akhirnya mati. Dan itulah kerja paksa yang dibebankan kepada mereka pada saat itu. Sehingga penderitaan, tekanan yang berat terus mereka alami selama mereka ada di sana. Tentunya penderitaan yang dialami umat Israel di sana membuat mereka berteriak dan minta pertolongan dan tuntunan Tuhan tentunya dalam kehidupan mereka atas beban penderitaan yang semakin hari semakin memberatkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya teriakan umat Israel di tanah Mesir didengar oleh Allah. Tuhan mendengar jeritan penderitaan mereka, sehingga membuat Allah memilih dan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin mereka untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini menceritakan tentang pengutusan Musa dan Harun untuk kedua kalinya
menghadap Firaun, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada mereka berdua untuk meminta supaya Firaun membiarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk mereka bisa dapat beribadah kepada Tuhan Allah mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah pengutusan Musa dan Harun pada saat itu untuk yang kedua kali mereka disuruh datang untuk menjumpai, bertemu dengan Firaun. Tentunya mereka datang tidak dengan tangan kosong. Selain mereka berdua sudah diteguhkan dan diyakinkan oleh Allah atas panggilan dan pengutusan mereka, maka Tuhan juga membekali mereka berdua dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular sebagai alat mujizat untuk memperlihatkan kuasa Allah yang ajaib dan dahsyat itu. Jika kita melihat bahwa pengutusan Musa dan Harun saat itu bukanlah mereka dalam usia yang masih kuat dan masih muda, justru mereka ada di usia yang lanjut. Musa saat itu berumur 80 tahun dan abangnya Harun 83 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi, tentunya tidak mudah bagi Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apalagi menghadapi atau berhadapan dengan kekuasaan Firaun yang pada puncak popularitasnya yang semakin tinggi. Tentunya mustahil bagi Musa dan Harun untuk bisa dapat menjalani semuanya itu, untuk mereka bisa dapat menghadapi semuanya itu dalam kondisi yang mereka alami saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dengan kuasa dan mujizat yang telah Tuhan Allah tunjukkan kepada Musa dan Harun saat itu, membuat mereka berdua yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi mereka dalam pengutusan pada saat itu. Sehingga dalam kesempatan untuk bertemu dengan Firaun pada saat itu, maka Musa dan Harun atas perintah Tuhan, maka mereka berdua pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka berdua, di mana Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan di depan para pegawainya yang ada pada saat itu, sehingga tongkat itu berubah menjadi ular. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi Firaun melihat mujizat yang Tuhan tunjukkan melalui Musa dan Harun pada saat itu dengan melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular? Apakah Firaun menjadi takut? Apakah Firaun akhirnya tunduk kepada Musa dan Harun? Atau apakah Firaun menyuruh Israel untuk mereka segera keluar dari tanah Mesir? Ternyata
dengan mujizat yang mereka perlihatkan itu membuat Firaun tidak memiliki reaksi apapun. Dia tidak takut, dia tidak tunduk kepada Musa dan Harun, juga dia tidak menyuruh Israel keluar saja dari Mesir itu. Justru Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihirnya yang paling hebat di negerinya untuk memperlihatkan juga kekuasaan dan kehebatan sihirnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya ternyata Firaun tidak kaget dengan mujizat yang diberikan. Justru dia mau memperlihatkan kehebatannya dengan memanggil semua ahli-ahli sihirnya pada saat itu untuk memperlihatkan kehebatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kuasa dunia ya, atau kuasa iblis tidak mudah untuk ditundukkan dan ditaklukkan. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Firaun pada saat itu. Artinya tidak mudah menghadapi berbagai macam tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Artinya bahwa ya ternyata kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis, mereka juga bisa dapat memperlihatkan kehebatan dan kekuasaan mereka pada saat itu. Ya seakan-akan ya setan atau iblis pun tidak mau kalah. Ya mungkin mereka juga punya ilmu yang jauh lebih besar. Mungkin mereka juga punya kehebatan yang jauh lebih besar, sehingga mereka tidak tunduk ya kepada apa yang diperlihatkan oleh Musa dan Harun pada saat itu atas mujizat yang mereka perlihatkan kepada Firaun pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Musa dan Harun memperlihatkan mujizat dari Tuhan, Firaun pun memperlihatkan mujizat yang sama seperti yang diperlihatkan Musa dan Harun, yaitu tongkat mereka juga bisa berubah jadi ular, sama seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun pada saat itu. Artinya mereka tidak mau kalah. Ya. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana mau mengingatkan kepada kita bahwa kuasa-kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita semakin hebat dan semakin besar kuasanya yang bisa saja membuat siapapun akan tidak berdaya menghadapi itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya setan pun juga memiliki keahlian. Saya teringat akan sebuah cerita dari seorang mahasiswi ketika mereka sedang pergi nonton di sebuah bioskop yang cukup terkenal di Jakarta. Dan sebelum dia masuk ke bioskop, dia pergi ke toilet, ya. Dan di sana dia seperti biasanya, ya sebelum masuk ke gedung film, gedung bioskop, dia buang air kecil dulu. Dan menurut orang bahwa toilet itu agak sedikit angker. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika dia masuk ke dalam toilet itu, dia mendengar ada yang kurang nyaman bagi dia di sebelah toilet dia. Dia pikir mungkin ada orang yang akan juga ikut masuk ke toilet itu. Dia hanya biasa saja, tetapi dia tidak mendengar ada suara orang di dalam toilet. Hanya dia mendengar pintu akan masuk. Ternyata tidak ada reaksi di dalam toilet di sebelahnya. Dan tanpa dia sadari, dia mulai merasa curiga dan takut. Akhirnya dia WA sama temannya yang sudah ada di dalam gedung bioskop untuk segera melihat, membantu dan menjemput dia
Ya, karena saat itu sudah ada di dalam gedung bioskop, kadang-kadang sinyal itu lama baru masuk, kadang-kadang sinyalnya sudah mulai tidak baik di dalam gedung. Nah, tanpa panjang lama, dia pun sudah ketakutan, dan saat itu dia berdoa doa Bapa kami. Dia berdoa Bapa kami, dan setelah dia selesai berdoa Bapa kami, dengan ketakutan yang ada dalam dirinya, dia langsung membuka pintu. Dia membuka pintu toilet itu. Setelah dia selesai berdoa, dia membuka pintu itu. Secara di luar dugaan dia bertemu dengan sosok wajah yang mengerikan, ya. Dan di situ dia dengan spontan berteriak, ya, dan di situ dia jatuh pingsan, sehingga orang pembersih toilet datang, dan juga teman yang sempat dia telepon datang untuk mengangkat dia dan menyadarkan dia dari pingsannya. Ya. Nah, ketika ditanya kepada dia kenapa dia ada di situ, dia pingsan, dia melihat sosok, ada sebuah wajah yang mengerikan yang dia lihat di situ, dan di situ dia lihat sesuatu yang aneh. Dia lihat di situ, dia posisinya adalah ketika dia melipat tangan seperti orang berdoa, tapi mukanya mengejek. Wajahnya ketawa dan mengejek. Seakan-akan dia mengikuti mahasiswa itu dengan cara berdoa dia, dengan muka yang sedang mengejek. Artinya ya dia tahu bahwa dia hanya mengucapkan doa Bapa kami, tetapi itu tidak dalam hatinya, gitu ya. Hanya ada dalam sebuah rumpun saja, hanya sebuah mantra saja, tetapi dia tidak menghayati doa itu. Jadi seakan-akan wajah itu mengolok dia, memperlihatkan dengan dia melipatkan tangan. Dia melihat wajah itu, dia melipat tangan dan mukanya sedikit tertawa dan sinis, mengejek dia tentang, ya mungkin dia mempertanyakan iman seorang mahasiswa itu. Ketika ditanya, ya dia menyadari bahwa ya dia sebagai orang Kristen, ya mungkin karena orang tuanya cukup kaya, sehingga dia tumbuh seperti seorang yang hanya ya Kristen saja, ya. Mungkin doa Bapa kami hanya diajarkan begitu saja tanpa dia mau menghayati apa isi daripada doa Bapa kami itu, gitu kan. Sehingga wajah yang dia lihat itu mentertawakan tentang imannya dia, gitu ya. Mempertanyakan, memperolokkan bagaimana sikap dia berdoa, ternyata itu tidak ada di dalam hatinya. Sehingga setan pun mentertawakan iman si mahasiswa itu. Dan singkat cerita, dan tentu itu satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan siapapun. Artinya bahwa ketika Musa memperlihatkan kehebatan kuasanya, ternyata kuasa dunia, kuasa iblis, kuasa apapun selalu tetap terus menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat orang bisa saja akhirnya tidak berdaya dengan apa yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Firaun. Dan ternyata Firaun juga tidak mempercayai apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun pada saat itu. Ya, ketika Musa dan Harun memperlihatkan mujizat yang daripada Tuhan, ternyata apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Firaun ternyata tidak mau mendengarkan mereka berdua. Justru Firaun memperlihatkan kekuasaannya lebih besar lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Firaun memperlihatkan kuasanya dan tidak mengakui akan kekalahan kekuatan sihirnya, mau menunjukkan kepada kita bahwa tantangan kehidupan iman kita ke depan di dalam abad yang modern ini semakin besar, semakin berat, bahkan semakin menakutkan, dan bisa saja membuat siapapun akan
menjadi patah semangat, atau ketika mereka melihat masalahnya begitu besar, mereka menjadi tidak berdaya dalam menghadapi itu. Dan inilah sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Yesus bangkit. Memang Yesus telah hidup. Yesus bangkit dan hidup, buktinya bukan karena kubur itu kosong. Tetapi bukti bahwa Yesus itu hidup, tentunya melalui kehidupan iman dan percaya kita kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, ya sama dengan ketika kita melihat bahwa Mazmur 91 itu bukan sebagai tolak bala gitu ya, untuk menghalau virus corona. Tapi kalau kita tidak mengimani kata-kata itu, bahwa Tuhanlah penolongku, bahwa Tuhanlah penyelamatku, bahwa Tuhanlah pelindungku, maka semuanya tidak akan bisa dapat kita jalani dan hadapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91 bukan menjadi tolak bala bagi kita di zaman sekarang ini, tapi bagaimana kita mengimani firman Tuhan itu, mengimani Yesus itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah maka bagi kita pada saat sekarang ini, kita dituntut atas kehidupan iman kita. Karena tantangan zaman yang semakin hebat, semakin besar, bisa saja membuat kehidupan iman kita itu jatuh. Tetapi kita yakin dan percaya, walaupun Allah telah menunjukkan mujizat-mujizatnya kepada Firaun, dan dia tetap mengeraskan hatinya, ya, dan inilah meyakinkan kepada kita ketika tongkat Musa dan Harun itu menelan tongkat-tongkat yang dimiliki oleh ahli sihir dari Firaun, mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kekuatan kuasa apapun juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa terhadap begitu beratnya tantangan, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sekeras apapun Firaun dan tidak mempercayai akan kekuasaan Tuhan itu dalam kehidupannya, toh pada satu saat dia juga mengakui tentang kekuasaan Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ketika anak sulung di Mesir telah mati semua dan bangsa Israel diselamatkan ketika mereka mengambil darah anak domba dan dioleskan di depan pintu rumah mereka, sehingga kuasa Tuhan menyelamatkan mereka dari kematian itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dalam kehidupan kita? Apakah itu penganiayaan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu kelaparan? Apakah itu penyakit? Apakah itu pedang? Firman Tuhan dalam Roma sebagai petunjuk amanat hidup baru bagi kita pada hari ini mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita diminta untuk hidup dalam keyakinan kita kepada Tuhan, mengimani Dia dalam hidup kita. Artinya doa Bapa kami itu bukan sebuah mantra yang ketika kita ucapkan iblis pun langsung minggir, tidak. Ternyata kalau lihat cerita tadi, iblis pun ketawa melihat iman seorang mahasiswa itu. Dengan melihat dia contoh dia berdoa dan muka yang sinis, bukankah iman kita juga demikian? Hanya ada di lembaran saja, hanya ada di KTP saja menunjukkan kita sebagai orang percaya. Dan oleh sebab itulah, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu hidup dan bangkit, bukan saja kubur itu kosong,
tapi bagaimana kita juga terpanggil untuk mengimani Yesus dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Terlebih melalui tantangan yang kita hadapi sekarang, melalui wabah corona, kita dipanggil untuk tetap terus berpegang teguh kepada keyakinan dan iman kita bahwa dengan kuasa Tuhan, kita akan bisa dapat keluar dari berbagai macam tekanan, dari berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yakinlah, sekeras apapun Firaun itu menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata dengan kuasa Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Dan biarlah keteguhan iman dan percaya kita kepada Dia menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah tantangan, cobaan, dan pergumulan yang semakin berat dalam kehidupan kita saat ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Terpujilah Yesus Kristus, karena hanya kuasa-Nya yang dapat melepaskan kita dari segala beban dan penderitaan yang kita alami saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, dalam doa kami di hari ini, tak putus-putusnya kami menyampaikan terima kasih atas kasih karunia kepada kami sampai saat ini. Kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup untuk dapat kami jalani sampai detik ini. Terlebih di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang mana masih banyak orang yang terpapar oleh virus ini, yang sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Oleh sebab itu, dalam kekuatan dan perlindungan yang Engkau beri saat ini, kami membawa dalam doa ini untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, terlebih mereka yang terpapar oleh virus corona ini. Berikan semangat dan rasa sukacita dalam diri mereka untuk terus menjalani masa-masa perawatan di rumah sakit. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan menaungi dan melindungi mereka. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang ada di baris terdepan dalam penanganan setiap pasien, yaitu para dokter, perawat, para medis, dan tenaga-tenaga sukarelawan yang terus bergandengan tangan untuk melayani dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan terhadap seluruh pasien yang ada. Terlebih juga untuk pemerintah kami, bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, para menteri, dan kepala-kepala daerah yang terus berusaha bersinergi dalam penanganan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Terlebih untuk seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk selalu ada di rumah dan menjaga kebersihan diri, dan untuk terlebih dalam kesetiaan kami untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan, agar kami selalu diberikan kekuatan, ketabahan dalam menjalani semuanya ini. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan dalam kondisi ini
ada di dalam duka cita atas berpulangnya kepada Bapa di surga Ibu Sarah Sutina Supardi pada tanggal 16 April yang lalu, dan juga Bapak Yakobus Tambing pada tanggal 18 kemarin. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, terlebih dalam duka yang mereka alami dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah duka yang mereka alami saat ini. Juga pada kesempatan ini, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami, baik mereka yang dalam usia lanjut, dalam kelemahan secara fisik, yang terus dalam penanganan dan perawatan. Biarlah Tuhan, Engkau juga melindungi mereka. Kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdewi Harantu, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sahu Silawane, Bapak Vence Manorek, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Ibu Nurhan Sihombing, dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan dalam menjalani proses perawatan maupun dalam menjalani masa-masa kemoterapi dan berbagai macam bentuk perawatan yang mereka saat ini Tuhan dalam proses pemulihan dimanapun juga mereka berada. Tuhan, Engkau memulihkan dan menguatkan mereka untuk dapat menjalani masa-masa proses perawatan dan terlebih dalam kondisi saat ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu ya Bapa selalu memelihara mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Terlebih saat ini kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Ketika saat ini kami boleh dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di saat masa pandemi ini, untuk hanya berkumpul beribadah bersama-sama, walaupun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Namun wadah ini Tuhan dapat mempersatukan kami dalam doa kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah masa-masa yang kami lalui di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Ketika kami harus hanya di rumah, ketika kami harus bekerja dari rumah, ketika kami harus kuliah dan sekolah dari rumah, atau apapun yang kami jalani saat ini dari rumah, Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi kami. Dan terlebih ketika kami boleh hanya beribadah dari rumah saat ini Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu menyertai kami semua. Engkau memberkati segala bentuk-bentuk media yang kami pakai untuk bisa dapat menghubungkan kami satu dengan yang lain dalam persekutuan ini, sehingga kami selalu dapat merasakan hangatnya persekutuan dengan Engkau, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu untuk sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami tidak tahu Tuhan sampai berapa lama kami harus ada di rumah, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami, memelihara kami, menjaga kami, dan memberkati kehidupan kami.
Untuk itulah kami bawa seluruh permohonan dan doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Terlebih ungkapan syukur yang kami boleh naikkan kepadamu pada hari ini ya Bapa di surga. Dan terlebih Bapa di surga, kami menyerahkan segala syukur yang kami alami atas hari ulang tahun, ketambahan usia pernikahan, juga kelahiran dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, khususnya untuk keluarga Yonatan Tehu Puring, di mana Tuhan memberkati kelahiran seorang anak pada tanggal 9 April diberi nama Ivana Abrishe Liodra. Tuhan Kau memberkati sukacita mereka dalam kebahagiaan yang mereka alami. Terlebih juga kami bersyukur Tuhan juga boleh menyembuhkan Ibu Syahaya, juga boleh dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Jika beberapa waktu yang lalu dalam masa perawatan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itulah tiada ungkapan yang boleh kami naikkan kepadamu pada hari ini Bapa, selain ucapan terima kasih dan syukur kami untuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Biarlah kami boleh tetap terus ada di rumah sampai tangan kuasa Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, dan di atas semuanya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, dalam perjalanan bersama Allah kita telah melihat dan membuktikan kasih setia serta berkat-Nya yang tak pernah berkesudahan. Inilah waktu untuk memberi atas apa yang telah kita terima. Marilah kita memberi dengan penuh kerelaan hati dan penyerahan diri sebagai wujud terima kasih atas kasih-Nya kepada kita yang tidak pernah berakhir. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Surga
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kejayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kasih Kristus mengalir.
menyinari